Ciptaan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang sudah ada Allah kami. Sebelum Yesus lahir juga udah ada. Oh, di mana datanya? Di Quran. Di Quran. Nah, Yesus lahir di abad pertama, udah ada Muda Maria duluan daripada dia. Berarti udah ada penciptaan lah. Enggak, Islam datang sebelum, kata Mbak Mora, Allahnya udah ada sebelum Islam Udah, datang. yang menciptakan langit dan Datanya bumi. di serta isinya. Quran. Gitu. Yang ngasih tahu siapa? Jibril. Kamu di abad keberapa adanya? Enggak, jadi Loh, Mbak tunggu Nora, dulu. Saya memang penciptaan Yesus udah ada lahir di di abad zaman 1. Yahudi. Terus saya mau minta jawaban kau dulu satu aja. Bibel kau di Ya, abad cerita keberapa? penciptaan udah ada. Iya, tunggu dulu. Dari Biblos Yahudi. kamu di abad keberapa? Yang mana? Perjanjian lama apa Biblos baru? kamu di abad keberapa dulu? Ya, ada dua, yang mana? Biblos kau di abad keberapa? Yang iya, nanyanya yang mana? Loh, saya kan dari tadi kamu udah bertanya. Oke, perjanjian lama di abad keberapa? Sebelum Masehi lah. Loh, sebelum Masehi emangnya pakai bahasa Indonesia? Kamu nanya tahun kan tadi? Loh, perjanjian lama emangnya itu sebelum Masehi kitab siapa? Perjanjian lama tuh dari tanah Torah. Emang tanah Torah itu ada perjanjian lama? Nggak ada lah. Ada Kejadian, ada Genesis. Ah, coba tengok dong bahasa Ibrani-nya, coba. Bahasa Ibrani. Lihat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ciptaan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang sudah ada Allah kami. Sebelum Yesus lahir juga udah ada. Oh, di mana datanya? Di Quran. Di Nah, Quran. Yesus lahir di abad pertama, udah ada Muda Maria duluan daripada dia. Berarti udah ada penciptaan lah. Enggak, Islam datang sebelum, kata Mbak Mora, Allahnya udah ada sebelum Islam datang. Udah, yang menciptakan langit dan Datanya bumi. di serta isinya. Quran. Gitu. Yang ngasih tahu siapa? Jibril. Yang ngasih tahu baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Jadi datanya itu di abad ke-6 juga. Datanya di abad ke-6. Loh, kamu lucu loh. Bibel kamu di abad keberapa adanya? Enggak, jadi
Lo Mbak tunggu Nora. dulu. Saya memang Penciptaan Yesus udah ada lahir di di zaman abad Yahudi. 1. Terus saya mau minta jawaban kau dulu satu aja. Bibel kau di Ya, abad cerita keberapa? penciptaan udah ada. Iya, tunggu dulu. dari Biblos Yahudi. kamu di abad keberapa? Yang mana? Perjanjian lama apa Biblos baru? kamu di abad keberapa dulu? Ya ada dua, yang mana? Biblos kau di abad keberapa? Yang ada, iya nanyanya yang mana? Loh, saya kan dari tadi kamu udah bertanya loh. Saya jawab, Enggak, saya Bible tuh ada gantian dong. dua, yang Biblos lama apa kamu yang abad baru? keberapa? Kalau lama sebelum Masehi. Biblos kamu abad keberapa? Wah kan nggak tahu knowledge. Loh, Biblos kamu abad keberapa? Iya kamu perjanjian lama apa baru? Loh, oh perjanjian lama punya kalian? Oke, perjanjian lama. Ya emang Al-Quran kalian punya kalian isinya Ya perjanjian tunggu lama dan dulu, baru. perjanjian nggak apa-apa, Teku, perjanjian Lebih lama. parah dua-duanya Ya udah, daripada- oke, perjanjian lama di abad keberapa? Sebelum Masehi lah. Loh, sebelum Masehi emangnya pakai bahasa Indonesia? Kamu nanya tahun kan tadi? Loh, perjanjian lama emangnya itu sebelum Masehi kitab siapa? Perjanjian lama tuh dari tanah Torah. Emang tanah Torah itu ada perjanjian lama? Nggak ada lah. Ada kejadian, ada Genesis. Ah, coba tengok dong bahasa Ibrani-nya coba. Bahasa Ibrani. Lihat dong. Berarti Lihat dong. bener setengah akal tuh. Udah Lihat Bang Rashid aja deh. Setengah akal. Siapa yang mengatakan setengah akal? Sebentar Rashid. Siapa yang mengatakan setengah akal? Perempuan, Siapa yang membilangkan? Quranmu. Di mana tertulis? Di mana? Ada kalau misalnya perempuan itu setengah akalnya dari Iya, Di mana? Coba Surat di mana apa? di Quran? ada. Surat nggak apa, usah ayat berapa? ngarang-ngarang. Surat apa? Surat apa? Ah, bukan Ayo Bang. Rashid bilang ada, jangan bohong-bohong. Kalau tidak Surat tahu apa? literasi, jangan bawa-bawa. Itu bukan di dalam Al-Qur'an. Iya, saya bingung. Katanya di Al-Quran. Jadi jangan. Itu di surat apa? Itu loh. Kamu kan kalau di Islam sini itu mau sebentar, Al-Quran, mau hadis. Herman. sebentar. Ya, Nora, Sebentar. saya tanya dulu. Sebentar. Hadis kitab Kamu- sucimu bukan. Herman. Kau Bentar, bilang tadi hadis kitab sucimu bukan. akalnya perempuan itu Bukan. setengah ada di Al-Quran. Hadis itu perkataan Nabi Longor. Di mana di Nggak, Al-Quran? Kitab suci. Hadis bukan kitab sucimu. Bukan. 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 Terus cara sholatmu ada Yang, di mana? yang dikatakan begini, kitab tapi suci begini. itu Sebentar. isinya firman Tuhan. Gimana? Oh, berarti di kitab di hadis nggak ada firman Jadi Tuhan. begini, Herman, diam dulu. Nah, Herman, dulu diam saya jebak dulu. Diamnya dulu, moderatornya Hadismu dulu. bukan firman Kalau jangan Tuhan. biarkan di Komal ini lebih Hadis berkuasaan. itu perkataan Biar- biar Nabi hadis Longor. firman Tabrak aja, hadis. tabrak aja Nora. Lebih jelas suaramu Enggak, Nora. enggak, hadis Lebih mau jelas firman suaramu itu, siapa? biarin. Lebih jelas suaramu. Ngomong aja terus. Lebih jelas Rasanya, suaramu. Bunda. Dengarkan Enggak, dulu ya. saya ketemu, Kalau saya ketemu. kalau baginda Rasulullah katanya mengatakan Benar, akalnya Mbak Nora. perempuan cuma setengah, Tadi Bang tetapi Teguh bilang Al-Quran hadis bukan firman mengatakan Tuhan. surat Al-Anfal ayat 55 apa dikatakan? Teguh, benar hadis Sesungguhnya bukan firman makhluk Tuhan. binatang yang paling hina di sisi Allah Teguh. adalah orang kafir. Nah, Teguh. itu sekarang sekarang Enggak, itu jawab. tanggung Jadi jawab harus dulu, adil. katanya Sebentar, hadis bukan Herman, firman Tuhan. Herman, kamu Hadis bukan firman Tuhan, udah. sebentar. Jadi di Sebentar, hadis sebentar. ntar dulu. Cara Sebentar. sholat yang ada di hadis itu siapa yang ngajarin? Ya, Cara sholat. jadi begini, dengerin, begini, goblok anjing, begini ya. Hadis itu. Penjelasan tentang Hajar Aswad itu bukan dari Tuhan. Iya anjing. Nggak usah betul. ngomong kasar. Enggak, saya enggak ngomong kasar. 5 saya menit lembut lu loh. ngobrol sama gua. Yesus yang ngomong itu loh. Iya. Enggak. Yesus yang ngomong. Hadis bukan firman Tuhanmu. Ya memang bukan. Gimana sih Longor? Memang bukan. Inilah, ini akibat mereka menyamakan Bible dengan Al-Quran. Ya, Mereka beginilah. berkata Paulus firman Tuhan. Beginilah kalau Perkataan Yohanes kalau penjual firman Tuhan. cireng sosok diskusi lintas agama. Berarti bukan firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Penjual cireng Loh, sosokan jelas. diskusi lintas agama. Ya beginilah Enggak, gedabrusnya. Firman Ya, manusia. bro, dengarkan. Diem dulu, Al-Quran Teguh. itu Sekarang disampaikan firmannya kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang punya otoritas menjelaskan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Nah, Oke. penjelasannya di mana kan? Ketika Nabi Muhammad menjelaskan, itu namanya hadis, Ya perkataan berarti Nabi. semua yang ada Berbeda di hadis. dengan Bible. Dengar, Dengarkan dengar, dulu, Teguh. dengarkan dulu. Enggak, kamu kejebak sama saya. Berarti hadismu itu Dengar dulu. yang bukan firman Jangan Tuhan, kau samakan dengan menjelaskan Bible-mu. firman Tuhan, Yang betul. di situ ada perkataan Yohanes, perkataan Paulus, perkataan Lukas, kau anggap itu firman yang bukan Tuhan. firman Tuhan menjelaskan Gimana firman sih? Tuhan. Oke. Udah?
Sekarang Gimana tadi tanggung jawab dulu yang bukan firman Oke, Tuhan iya. menjelaskan Dengerin firman nih, begini Bukan cara firman menghadapi Tuhan, makhluk. udah. Sebentar Teguh, sebentar Teguh ya. Gini gampang. Firman Oke, manusia menjelaskan firman Tuhan gitu Bang Teguh. Oke. Tahu artinya firman apa? Ntar dulu Bang Rasid. Enggak, sebentar. Ya, Langsung ya, sama soalnya saya banyak aja. Islam Sebentar Teguh. berkata. Coba biar dia. dia selesaikan Bentar. aku apa. Jadi menurutmu diselesaikan? firman manusia hadis itu? Oke. Di mana ada Hadis dikatakan perkataan Nabi, sabda itu. Bukan Iya, Nabi firman, manusia sabda. bukan. Nabi itu manusia, itu sabda Ya, namanya. Hadis itu sabda Nabi manusia tersebut yang menjelaskan firman-firman melengkapi Allah firman yang disampaikan. Tuhanmu. Kau bertanya kenapa kau yang menjelaskan? Ya karena kau berlibet. Nah sekarang saya tanya, Lukas itu firman Iya, Tuhan nggak enggak? usah ke saya dulu. Takut ditanya. Ya karena kamu tadi ngomong kalau hadis buat Takut. Ikutin Memang hadis dulu, bukan ikutin firman dulu. Tuhan. Iya, sebentar. Teguh izin dulu ya, bentar ya. Dulu ya. Lanjut. Iya, bentar ya yang lainnya. Oke. Iya, maunya apa, Bang? bukan Silakan. firman Tuhan bisa melengkapi firman Tuhan. Betul. Terus? Iya, contohnya ya di firman Tuhanmu Quran tidak ada ya untuk cium hajar aswad. Lalu Ya. firman manusia berkata cium. Di mana ada kata-kata firman manusia, Bang? Ya, Nabi kan manusia. Iya, di mana ada kata-kata firman manusia? Ya Nabi kan manusia, Bro. Iya, terus firman itu dirujuk kepada siapa? Iya, ya kepada Muhammad lah manusia Sejak itu. kapan manusia berfirman, Abang? Pantes aku masih itu. Kristen. Iya, sebentar. Sekarang Sejak kenapa kapan? hadis? Iya. Sekarang derajatnya tinggi mana hadis sama Quran? Iya, Pasti nggak kamu apa-apa, Sudah nggak masih apa-apa Kristen jawab. sampai sekarang. Iya, enggak. Dia ini memang SDM rendah, Hadis orang dan miskin, Quran, penjual cireng, derajatnya sosok diskusi gimana, lintas Bang agama, Rashid? biarin. Enggak apa-apa. Bang Ya, Rashid. kenapa, Bang? Ya, Hadis sama Quran tinggi mana derajatnya? Al-Quran jauh. Al-Quran jauh, tidak ada sederajat dengan Al-Quran. Tidak Oke, boleh diderajatkan betul. oleh apapun. Berarti Al-Quran lebih tinggi dari hadis. Oh, tidak ada. Tidak ada yang berhak untuk disamakan dengan Al-Quran diderajatkan karena dia derajatnya Oke, jauh lebih sekarang tinggi di daripada Al-Quran apapun. tidak ada ajaran cium hajar aswad. Kenapa di hadis ada? Kenapa di hadis ada? Karena itu adalah perkataan Rasulullah dan perilaku Iya, kenapa? Rasulullah. Kenapa kan yang kamu ikutin Karena yang Rasul lebih tinggi dong? Nggak iya, ada. karena Rasulullah itu adalah utusan Nggak Allah. bisa, nggak ada yang tingginya. Kenapa nggak ada, Anda Bos. mengatur? Ya iya, Kenapa? karena pola kenapa pikirmu Anda, sekarang udah salah. loh, kenapa Anda mengatur kalau pola pikir kami salah? Ya nggak ada, karena nggak boleh. Oke, sekarang nggak boleh. Di dalam Pertanyaan Quran tuh saya, nggak boleh cium-cium batu gitu, Oke, nggak boleh. iya siap. Pertanyaan saya sekarang, Betul boleh nggak? Nggak, saya tanya ya dulu. betul. Quran boleh. Biar. Udah biarin. Betul. Nggak apa-apa. Bang, Nggak apa-apa. Udah saya biarin. tanya dulu. Ya. Karena di Tuhannya Quran, manusia. boleh Enggak, cium- gini dengerin dulu teman-teman, dengerin dulu. Biar dia lihat ekspresi dan lihat perilaku dia seperti apa. Iya, Bang Abang Rashid, sudah di selesai Quran dengan Al-Quran boleh dan nggak hadis. cium-cium batu. Boleh. Boleh. Itu hadis Rasulullah. Boleh. Saya bukan hadis di Quran. Di Al-Quran nggak ada. Nggak ada larangan. Ya boleh Nggak ada nggak larangan. cium-cium batu Ya. gitu, boleh. Sebentar, Teguh. Boleh kan karena nggak ada larangan. So, Sebentar, di Quran. Teguh, sebentar, sabar. Apakah Nggak bakal di mau, Quran nggak bakal boleh mau. Kita gini cium aja. batu? Makanya modelan kayak Dijawab begini yang bakal bagus. takut. Demi Allah besok nggak bakal naik lagi di sini. Nah, Bang. terus apa, Bang? Apalagi? Apakah di Quran boleh cium-cium batu? Tidak ada larangannya. Boleh nggak cium-cium batu gitu? Boleh. Tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Iya, kalau tidak ada larangannya artinya Kalau batu hapus dosa gitu, nggak ada larangannya. tidak ada larangannya. Batu menghapus dosa tidak ada. Boleh cium batu. Biar- Oh, di mana boleh? Enggak ada. Nggak ada larangan. Jangan dulu Nggak, itu. Jangan. nggak, Dia di lagi mana cari ada pelampung. ajaran boleh Dia lagi cium cari batu, di pelampung. mana? Biar enggak fokus kepada saya. Fokus Tidak kepada ada saya. pelampung. Saya kejar. Iya, terus oke, hadismu. iya. Terus apa? Yo, di mana? Apanya? Di mana ada anjuran Tuhanmu kalau cium batu? Oh, gitu? tidak ada anjuran Tidak Tuhan ada. batu Oke, menghapus di ajaran dosa, tidak tertinggi ada. Tidak ya. ada, betul? Iya, betul. Di ajaran tertinggimu tidak ada. Tidak ada, ya. Lalu di ajaran yang lebih rendah dari Quran ada. Ada. Kau pilih yang mana? Saya pilih dua-duanya. Yang lebih rendah kau pilih. Betul. Hahaha. Udah? Sudah selesai ya? Nggak ada udah. Iya, Islam ada memilih lebih rendah udah. udah selesai ya? Nggak, jadi kau kenapa nggak pilih yang Quran? Iya, oke. Iya, loh, Anda maunya apa kok? Anda mau mengatur saya atau gimana Kitab ini? sucimu tadi apa? Al-Quran. Ya terus kenapa kau ikutin yang lebih rendah itu? Loh, kenapa Anda mau maksa Siapa yang saya? ngikutin?
Ya, Ya, tidak sebentar, ada sebentar, ajarannya Teguh, di Quran. sebentar, dikit lagi nih. Nah, sebentar. Terus kenapa Anda memaksa saya? Kau yang kubuat bikin pelampung kau. Iya, udah, iya, oke, iya. Ini Ya. sudah Ya. mempertontonkan Sekarang kebodohan. kitab sucimu apa? Oke, kitab suci saya Al-Quran. Ada satu di Quranmu ada nggak cium-cium Hajar Aswad? Tidak ada. Ya terus ngapain kamu cium Hajar Aswad, dapat dari mana? Mengikuti Rasulullah. Dia dapat dari mana? Dia dapat dari Rasulullah sendiri. Sebut aja dari hadis, kenapa cemen sih? Iya, dari hadis. Ya terus kenapa di Quran nggak ada kau ikuti hadis? Ya karena kami mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kamu nggak kawin 13 kali? Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulil amri. Oh, kawin 13 kali. Mau lari ke kawin. Ikutin Rasul. Iya, mau Semuanya ikuti kamu kawin. harus ikutin. Atau Oke, kamu begini. pilih-pilih. Oke, Anda kan sudah Diam melihat. dulu, Anda bro. Saya kejar kamu, bro. bro. Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Enggak, kamu katanya ngikutin. Enggak, boleh nggak saya Takut bertanya? ya, takut. Ya, sebentar. Enggak, Jangan. Kamu sudah bertanya berapa kali? Boleh nggak sekarang saya bertanya? Kamu pakai pelampung. Takut. Boleh nggak sekarang giliran saya bertanya? Enggak, kamu kenapa ngikutin hadis Iya, dulu? iya. barusan? Itu terserah kami Islam, terserah kami. Boleh nggak kami Terserah sekarang bertanya? kamu. Kalau gitu Boleh saya nggak? berarti jawab terserah dong, Bang. Oh iya, betul. Oke, Berarti sekarang saya boleh? jawab terserah. Boleh. Oh silakan, saya akan jawab Oke, terserah. apakah betul Tuhanmu cacat, berkontol, dan gondrong, nggak pernah sampoan, dan nggak pernah ganti baju, kancutnya udah bau asem? Saya jawab terserah. Saya jawab terserah lah. Oke, emang Terserah. Betul, Ya udah. betul. Berarti Iya, saya berarti jawab Tuhanmu terserah, karena berarti kau- Tuhanmu 11-12 dengan gembel. Terima kasih. Iya, saya jawab terserah. Ya, lanjut Teguh. Begitu udah selesai. Selesai. Udah selesai. Ya kan? Sama-sama Gampang kan? terserah. Jadi dia mengakui. Jadi dia mengakui bahwa Tuhannya jadi dia mengakui bahwa dia menyembah Tuhan yang berkontol, yang nggak pernah ganti kancut, udah bau asem, gondrong ketombean, dan nggak pernah mandi. Karena tidak ada di Mungkin Bible. jawabanmu Kan terserah. begitu, ya kan? Ayo, ya kan? Udah. Coba. Kau nggak bisa jawab barusan. Iya, sudah saya jawab semuanya kan. Sekarang giliran kamu. Kenapa Udah kamu dijawab, tidak berani apa menjawab? dijawab dulu yang Apakah betul Tuhanmu itu Kenapa cacat, kau cuma berkontol, jarak-jarak? tidak pernah ganti kancut, yang udah bau asem, dan juga gondrong ketombean karena nggak pernah sampon, nggak pernah ganti baju, nggak ada di saya ayatnya. nggak ngehujat Betul tidak? kamu loh. Betul tidak? Saya Betul tidak? menghujat Betul Tuhanmu. tidak? Kalau Tuhanmu itu udah bau asem, Teman-teman, udah bau asem, nggak pernah mandi, nggak pernah sampoan, dengar cacat. saya hujat Betul Tuhan tidak? dia nggak? Betul tidak Tuhanmu cacat? teman-teman. Betul di tidak bawah, Tuhanmu cacat? Ada nggak yang Betul tidak mendengar Tuhanmu saya cacat? menghujat Tuhannya Islam? Loh, karena kamu tidak mampu. Karena Tuhan saya tidak akan pernah kamu mampu Kamu ukur. kalah, Nah, kami kamu mampu hujat mengukur Tuhan Tuhanmu yang saya. cacat. Gitu. Bertulang belakang, Saya terus bisa Tuhanmu hujat pakai kamu. kancut nggak pernah diganti, bau asem. Saya bisa Iya kan? hujat kamu, tapi saya tidak mau, bro. Lah, hujat aja Tuhan saya. Hujat Tuhan Tidak saya. perlu. Loh kenapa? Diskusi. Loh kenapa? Yaudah. Kami apakah saya menghujat Kamu ketika kalah saya mengatakan diskusi, Tuhanmu kamu itu jatuhnya menghujat. Tuhanmu itu bau asem, kancutnya nggak pernah diganti karena nggak tidak ada saya menghujat ayatnya? barusan? Udah bes coba. Nora langsung coba. nggak berani ketawa Masih ada ya? masih ada yang mau kamu Nah, tanyakan sebelum saya yang bertanya. Waktu dibilang berkontol aku diam. Karena aku tuh yang gondrongnya lagi nyangkut, kontolnya lagi gini-gini. Enggak gini. Kalian dengar ya, Masih di ada bawah. yang mau kamu bro Saya bro tidak masih ada pengaruh bro. Saya Masih ada yang mau kamu tanyakan atau sebelum saya yang bertanya? Pak, bergantungan lah Betul nggak, zakarnya. teman-teman? Masih ada yang Saya mau kamu hanya- tanyakan? Mencecar pertanyaan logis. Iya, saya Tapi udah Rashid tanya. Ya udah tanya lagi, dia tanya lagi. langsung ngomong Tuhanmu tuh tanpa ada Udah nggak usah pertanyaan. curhat. Baper. Nggak usah curhat. Baper. Nggak usah curhat. Baper. Nah, biar Bang Rashid tahu cara diskusi yang gimana. Ya elah, tukang cendol ngajarin gue diskusi. Darah Yesus. Kamu bilang saya tukang cendol, adu harta berarti enggak? Ada harta. Ya udah kamu bertanya apa lagi? Silakan, biar saya menjawab. Ya, nggak apa-apa. Saya kasih kesimpulan aja dalam diskusi. Tiba-tiba kesimpulan Rashid nggak tuh? bisa jawab. Coba, Mana kesimpulan kapan kamu diskusi? Dibalas kapan dengan kamu bawa penghujatan. kesimpulan Tuhan yang Kita sedang pernah tidak potong berdiskusi, rambut? bro. Kita Ya. bukan sedang berdiskusi. Saya sedang sorry, mengajarin Bang Teguh, kamu, saya bukan nggak akan diskusi. lawan hujat. Saya nggak akan lawan. Ya Cukup saya tidak sedikit. menghujat. Emang saya menghujat? Saya bisa aja lawan hujat nabimu bisa. Adakah saya Ya, Bang. menghujat dari Saya tadi? bisa hujat Tuhanmu, bahkan sejarah kata Allah juga saya tahu.
Apakah saya ada menghujat Tuhan? Tapi saya tidak mau ya, karena satu pertanyaan aja kalian udah stres. Salam kenal ya Bang Rashid ya, Kanora. Oh enggak mau saya kenal manusia kayak kamu. Ngapain manusia goblok Jadi diajakin kalau firman belum manusia? Bang Rashid udah stres. Bung, Manusia yang menyembah manusia Bung. berkontol. Najisnya saya, kenapa saya mengiyakan semua katamu? Karena gobloknya dan tololnya kamu mengatakan firman manusia kan tolol, gitu loh. Yang perempuan ngomong Saya kotor. tidak akan menghadapi orang tolol, Bang, karena kamu mengatakan Bang firman Rashid manusia kan ngomong goblok, tolol gitu loh. Katanya perempuan ngomongin Sabar, kontol. sabar. Lah gara-gara itu saya menghasilkan 4 anak. Iya, tapi kamu ngomong kotor. Gara-gara itu loh. Nah, gara-gara Emang itu Tuhanmu juga. ngajarin ngomong kotor kan orang? Loh, sekarang gini loh. Enggak, saya Sekarang tanya dulu. Tuhan kamu berkontol tidak? Enggak, Tuhan kamu Loh, sekarang ngajarin nggak kamu jawab. ngomong kotor Tuhan enggak? kamu berkuntul apa enggak? Bang Rashid, Tuhanmu ngajarin kamu ngomong Loh, kasar Tuhan nggak? kami nggak bisa. Intinya Tuhan saya ngasih saya mulut buat menghadapi manusia seperti kamu. Iya, ngomong kasar boleh? Iya boleh, Sekarang boleh, Boleh, serius. boleh. Tuhan Biar kamu sadar. Tanya, Herman, Boleh. Herman, Ini kan saya berdiskusi dan berbicara. Ini kan saya berdiskusi dan berbicara agar akal pikiranmu dibuka, gitu loh. Mau nggak buka akal pikiranmu? Tunggu dulu. Ngobrol sama saya, Sit, padahal sebentar, saya sebentar. santai loh. Aku bertanya cuma satu aja. Tuhan kamu berkuntul apa enggak? Saya nggak akan jawab, saya akan jawab Loh, terus. kenapa? Ya karena temanmu nggak bisa jawab. Karena temanmu nggak bisa jawab. Ya mana yang nggak bisa dijawab? Dari tadi. Ya mana yang nggak bisa Apa yang dijawab? nggak bisa dijawab? Apa Ya yang kamu bisa dijawab? bilang tadi mencium hajar aswad itu kamu bilang dari hadis. Iya. Iya. Tapi kita Nggak apa, biar gue di jawab, Bes. Quran. Iya, Quran. Di Quran nggak ada, tapi kau ikut Nggak ada. hadis. Kami nggak ikut. Hadis itu Dengar. adalah sunnah Nabi. Tunggu Jadi dulu, berarti Teguh, sunnah Teguh, Nabi Teguh, kau Teguh, ikuti. sebentar, Teguh, sebentar. Tapi ada sebentar. sunnah-sunnah Itu saya Nabi yang nggak kau ikuti sebentar kayak dulu, gimana? Teguh. Nah, nih baca ya, Lukas 2 nomor 21. Udah, kalau Dan perempuan ketika itu setengah genap 8 akalnya. hari, Saya dan sama ia Bang Teguh aja harus boleh nggak, Bang Teguh? disunatkan, ia diberi nama Bang Yesus. Teguh? Pertanyaan saya, Yesus yang Boleh menjadikan saya sama Bang Tuhan, Teguh? kira-kira Tunggu selesaikan dulu apanya tuh, yang Bu disunat? Nora. Enggak. Saya Kira-kira perempuan apa ini yang setengah disunat Herman? Dari akarnya. tadi kamu udah jawab. Kira-kira apa yang disunat? Ayo. Setengah Apa yang disunat? akalnya. Apa yang disunat? Kamu ngomongin sunat, Nora. Berarti Tuhan kamu berkuntul kan? Kan Nora ngomongin sunat nih. Kan Nora lagi ngomongin sunat, betul nggak? Kan Nora, apakah Kan Nora ngomongin sunat, betul nggak? Coba tunjukkan di Quranmu, nabimu bersunat. Enggak, Gimana? bentar. Pinteran yang setengah akal daripada yang full akalnya, Bunda. Enggak. Tunjukkan dulu di Quran nabinya kalian bersunat. Mana? Nggak ada. Al-Quran bukan buku sejarah. Nggak. Itu jawabannya. Iya terus? Emang di perjanjian lama ada Musa disunat? Aduh. Lihat. Emang di perjanjian lama ada nggak Musa disunat? Stres. Di perjanjian lama ada nggak Musa Kalau saya disunat? tanya Kanora jangan dibantuin dong. Kenapa? Ayo Kanora tunjukin dulu Nabi Kanora disunat di mana di Quran? Enggak, Ada, saya di tanya Al-Quran balik. ada. Saya tanya balik dulu di Bible-mu Aduh, ada tahu nggak Musa banget ini disunat? ditanya. Kalau Kanora saya tanya kalian bantuin. Itu Kanora Nah, diam. nggak usah. Nggak ada jawaban. Ditanya tadi nggak pernah dijawab. Kanora, Nggak ada jawaban kamu ini. Kanora Konten gagal kali. bahas Nggak pernah sunat. jawab. Konten Dia, kali, dia maunya mau cuma bertanya, sunat. kita Di mana jawab, di Quran? kita bertanya dia nggak mau jawab. Yesus juga nggak disunat kok. Teguh, saya akan jawab pertanyaanmu, tapi jawab. Jangan Apakah Tuhan jawab, kamu orang nggak ada di berkuntul? Quran apa yang bisa dijawab? Apakah Tuhan kamu berkuntul? Iya, kamu bangga banget ngomongin sunat. Jawab dulu. Apakah Nggak, Tuhan kamu kamu bangga berkuntul? banget ngomongin sunat, nabimu aja di Quran nggak disunat. Iya, saya akan jawab. Di dalam Al-Quran ada kata sunat. Apakah kamu Wah, berkuntul? iya siapa yang disunat? Apakah kamu berkuntul? Pertanyaanku, nabimu Apakah Tuhan disunat kamu di mana di berkuntul? Quran? Kak, ini saya Apakah nanya Tuhan kamu? bukan Nah, kayak kan begini. Assalamualaikum, Kau Kalau Kak Rasid kan mengharapkan tadi kami menghujat, menjawab, kalau saya bertanya. tapi kau tidak mau menjawab pertanyaan saya. Kok Saya akan baper sih? jawab. Siapa yang menghujat? Saya Orang akan bertanya. jawab. Iya, kamu Waalaikumsalam. tadi bukan Iya. pertanyaan, kamu pernyataan loh, Bang Rasid. Ya mana Nah, kok sekarang baper? aku jawab. Orang bertanya loh. Betul apa Enggak, tidak kamu Bang Rasid mengimani? urusan pernyataan. Betul atau tidak kamu mengimani hal tersebut? Itu pertanyaan. No, bukan tadi kamu. Oh, kamu nggak mengimani? emosi.
Kamu nggak mengimani? Enggak, tadi kamu barusan Iya. pernyataan yang Tuhanmu bla bla Iya. bla. Tuhan Yang mana? Yang mana? Tuhan yang mana? Saya nggak pernah bilang Tuhan yang bla bla bla. Coba. Ya udah nggak apa-apa lah. Memang Kenapa gitu, ya? kalau salah tuh nggak akan diinget. Loh, kena? Oh, nggak saya ulangi. Betul tidak kamu mengimani Tuhan yang terus kenapa kamu bilang saya berkontol? baper? Nih dengerin. Karena kamu ngerasakan. Betul tidak kamu mengimani Tuhan yang berkontol, yang tidak pernah ganti kancut, yang udah bau asem, yang rambutnya gondrong, tidak pernah sampoan karena tidak tertulis di dalam Bible. Dan juga yang pasti Tuhanmu cacat karena tangannya bolong. Betul tidak? Itu pertanyaan saya. Itu adalah balasan dari argumenmu tadi. Gitu loh. Kan kamu ngerasa bahwa kamu bisa bertanya dengan kami dan kami tidak mampu menjawab. Padahal serem kami sudah banget menjawab lu dan bilang mengiyakan Tuhan apa maumu. cacat. Serem, serem, coba. serem. Loh, Tuhanmu itu sudah utuh memang tangannya yang udah dibolongin. Memang kalau bolong cacat, Bang. Cacat lah. Gimana sih pikiran Lah, lu? sebutkan kepada saya kalau tangan bolong itu nggak cacat. Oh, berarti kalau kamu lagi ditindik, telinganya dibilang cacat. Ya cacat lah. Iya, bingung dia. Telinga cacat tempat lah. tindik, telinga Berarti tempat kan tindik orang kamu bilang cacat. cacat, terus tangan bolong, kamu bilang itu nggak cacat. Berarti Kanora itu dianting cacat dong. Wah, sakit ini kapir. Wah, Buset. Bang Rasid bingung. Longornya Sakit ini kapir. Kanora dikatain cacat Bang, loh. sekedar info Bang, si Herman ini tadi tuh habis kena kick Bang di Pokoknya dalam kalau ada rumah. bolong. Iya paham cacat, paham dia- nggak apa-apa Dia nggak di apa-apa mana-mana emang nggak apa-apa di-kick. nggak apa-apa. Memang di mana-mana kena kick dia. Karasid Iya, sama Bang jahat Billy banget lagi bilang kena Kanora kick. cacat. Loh, siapa yang bilang? Oke, Nora telinganya bolong dan Nora itu cacat, betul. Berarti Tuhanmu cacat karena tangannya Bentar bolong. dulu. Jadi Kanora benar cacat. Kita tanya dulu. Nah kan, telingaku rusak kan? bolong. Oh, Lu kamu cacat, telingaku bolong. Kanora cacat? Iya cacat telingaku Udah, bolong. Enggak, Kanora cacat. Bayangkan, Iya cacat telingaku bolong. Oh, Kanora cacat. Iya. Lah, bayangkan kualitas kapir seperti ini. Pertama ternyata dia naik, Kanora dia cacat. naik, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa firman manusia. Itu yang pertama nih. Kedua, dia mengatakan perempuan Ujar telinganya dulu bolong itu cacat. cacatmu. Kamu Ya, Coba, mamamu pun cacat, doi. Gimana sih? lihat dulu. coba nih laki-laki. Kanora bilang dirinya cacat. Manusia macam apa ini diskusi? Iya, mamamu Kayak Gila Kanora pengetahuanmu. bilang dirinya cacat. Enggak, gini loh, standar imanmu atau standar pengetahuanmu di ranah goblok pun gak masuk dan kamu lebih rendah daripada Iya, goblok. aduh, ngomong Karena kasar firman terus, itu kamu ngomong katakan kasar. firman manusia. Gitu loh. Bang Rasid, kenapa Terus sih kedua, bilang perempuan yang tindik itu kamu bilang cacat. Karena Tuhanmu cacat tangannya bolong, kamu tidak mau menerima. Kalau itu Enggak, namanya Bang Rasid cacat. yang bilang. Loh sekarang saya tanya, oke, kalau kita setuju bahwa Nora ini cacat kupingnya, berarti kamu setuju Tuhanmu cacat? Lah, Dia iya, kan? kita tanya dulu. tuh nggak berani itu. Ayo, kenapa? Kita tanya dulu seluruh menteri kita yang wanita cacat semua. Sih. Cacat semuanya, telinganya. Ibu Kamu cacat. Herman mengatakan perempuan yang tindik Bar. itu cacat karena otakmu yang Ya. cacat. Sekarang Ya. saya tanya, kita samakan Mamahnya setiap Bang manusia Rasid. yang bolong, Enggak. setiap manusia yang bolong, Saya setiap kejar manusia dulu, yang Rasid. bolong, setiap manusia yang Ibu bolong kamu cacat kupingnya nggak? itu cacat. Kalau manusia yang Ibu bolong kamu tangannya, Ibu kamu cacat nggak, Bang Rasid? Kamu jahat. iya. Kalau kamu mengatakan itu cacat, oke, cacat. Enggak, saya nggak mengatakan kamu. Heeh. Terus? Kan kamu bilang kalau ada bolong di bagian tubuh itu cacat. Ibu kamu ada antingnya nggak? Oke, perempuan tindik itu bukan dikatakan cacat. Loh, Bang, udah lah ya, kenapa? Bang. Udah kacau narasimu. Bye bye. Ah, Ih, malu dah. Goblok. Ya, malu. Nauzubillah min zalik. Malu sendiri. Nih, mau kalian jadi Kristen? Longor. Hah? Mau kalian jadi Kristen? Tuh, jadi kayak begitu tuh. Setengah dibilang manusia juga otaknya seperti itu. Apa? Setengah binatang gitu. Manusia udah malu. Masa dibilang tindik itu cacat? Terus karena apa? Karena cuman mau dikatakan Tuhannya yang tangannya bolong. Itu bukan cacat katanya. Karena perempuan itu kupingnya ditindih. bolong juga. Goblok lah, nauzubillah min zalik. Ya, yang ngantri naik ini siapa saja? Nih ada panggil M saja. Terus siapa lagi nih? Ada Daeng Chandra. Terus Raya Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan Bang.
Kalau memang Kristen silakan perkenalkan diri apa ya Bang yang mau disampaikan. Ya, ini penghujat tadi tuh kok nggak sembuh-sembuh penyakitnya ya? Nggak apa-apa Bang, namanya juga penghujat, manusia goblok, tolol, nggak ada otak ya kan, gitu aja udah. Nggak sadar dia itu ngomong apa gitu. Iya, dan di bawah dia bilang, hahaha pendengar yang menilai. Ada manusia yang barusan mengatakan kalau tangan bolong itu tidak cacat. Karena apa? Karena literasinya disamakan dengan kuping katanya bolong. Ya, Jadi ya, kalau emang tindik pendengar itu, lebih paham. jadi kalau manusia ada yang tangannya bolong, itu bukan cacat namanya. Karena apa? Karena tindik kupingnya Nora itu bolong. La ilaha. Ya Allah, ya Allah. Tadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tuh aku itu mau mempertontonkan kebodohannya dia mengenai tentang sunnah tadi, sunnah Nabi, ya kan, mengenai hadis, mengenai Hajar Aswad. Nah dia membahas tentang sunnah itu, dia paham sunnah Nabi itu ada berapa sih sebenarnya, hukum sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi itu ada Jangan berapa? sunnah Nggak akan tahu. hadis saja dia nggak tahu. Naik ayah, naik ayah. Kita mau mempertanyakan itu lagi. Orang nggak tahu apa-apa sebenarnya. Bang, nggak ada tempat lagi bang, aku turun aja bang Rashid. Ya oke, siap Abang, terima kasih banyak Bang. Kenzo. Iya. Aku di bawah aja nih mak. Iya, Daeng, halo. Itu kawan. Iya, halo. Iya, Kristen Islam. 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 Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, cuma mau nyampein aja kalau manusia seperti itu kayaknya waktu sekolah itu di belakang batang pisang dia sekolahnya tuh. Dia sering apa itu? Sering ngelus-ngelus Black Mamba. Iya, dia Iya. waktu sekolah di belakang Yang batang Kristen pisang. ini aja taping 3. Terus makannya kebanyakan makan dedak ya kayak gitulah jadinya. Oke, ya udah, saya jentur juga Bang Rashid, semuanya jentur. Iya, Salam siap kenal Abang, semuanya. panggil apa? Oke. Bang M, makasih banyak Bang M. Oke. Oke, Bang Lanjut, Rashid. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya wabarakatuh. izin turun. Siap, terima kasih Abangku Bang Daeng, terima kasih Daeng. Iya deh, yuk. Makasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Ayo, yang kapir-kapir pencet 3 aja kalau mau naik silakan. Iya ada Kak Nora. Taping 3 kapir yang mau naik. Udah 2 hari di situ ya. Enggak sok kali soalnya. Udah 2 hari di Benar. situ tuh. Jijik aku. Ayah. Kak Nora. Ojo. Ojo menjijikan ya. Aku sampai terserang lo ya. Halo, Malikin Alamop. Aduh, astagfirullahaladzim. Malikin Kenapa ya, Alamop. Mas tuh selalu noise ya? Siapa? Malikin Suara kayak Alamop. ngecas ya? Masya Allah Daeng, makasih Daeng. Kalau ada pause lah Daeng, biar kita bisa makan siang besok. Noise. Kau jangan kayak gitu Rashid. Apa? Kok aku lah yang cari koin di sini. Iya, yang belum absen silakan absen dulu ya, love orange-nya ya. Silakan absen yang love orange-nya. Yang punya paus silakan dilempar, nggak usah sungkan. Benar, kami akan berterima kasih kalau kalian kirim paus, insya Allah. Ayah nih yang bagus bernarasi nih tentang paus ini nih. Iya. Coba. Iya. Mana ya? Jadi gini. Untuk Apa sih? para netizen di bawah, ya kalau mau beramal tuh yang tepat dan jalurnya yang bagus. Kalau mawar-mawar aja itu kan capek tangan. Ada caranya. Ambil yang paus, tekan sekali, udah selesai. Oke. Ya. Jangan lupa top up. Nggak, tekannya kemana ya? Kasih ya. Kemana Jangan ke tekannya? hostnya, jangan ke hostnya. Tekannya ke ayah. Bang Arti Supaya jam semua segini lebih istirahat. terbagi. Oke, Ya, sasarannya ini harus ada tepat soalnya. sebentar yang lain saya mau izin dulu sebagai host. Di sini saya mau sapa Mukarakat mengatakan bahwa Rashid diskusinya tidak beradab. Yuk sekarang kita diskusi, tunjukkan yang beradab itu seperti apa. Silakan Mukarakat. Ibes. Kalau buka komal kayak sadbor itu pasti banyak koin ya, banyak ya. Kalau apa? Buka komal kayak sadbor gitu ya kan. Joget-joget gitu, joget-joget. Ah, ah. Halo, Lanjut. Mukarakat.
Halo. Ya, suaranya kurang kenceng bang, minoritas bang. Agama apa Bang Muka? Bang Muka agama apa Bang? Kristen, Islam. Kenapa? Agamanya apa Bang? Agama saya, Iya. agama Indonesia. Agama Indonesia. Hah? Ya, udah teku, udah jangan, udah nggak usah. Kalian ini apalah? Oh, heran aku nih kok si Teku. Iya, pak, kayak heran, kayak apalah kalian ini, kayak nggak pernah melihat manusia kayak begini ya. Terserah mereka mau ngomong apa, namanya juga Protestan. Ya suka-suka dia lah. Iya gimana Bang Rakat? Kau bangsa Rasid. Oh kan? Maksudku gini loh. Keluarkan Bang bahasa Roh Kudus dari prosetan. Jangan terlalu oten kau ketika naik Iya, itu. gitu loh kan. Dinaikkan lah. Iya, siapa yang turunkan? Nggak ada yang turunkan. Dia cuma Jangan Jangan turun turunkan sendiri. moderator. nggak ada yang nurunkan. Jangan dulu. Jangan. Dia cuma pengen ngomong itu doang, bangsa. Habis itu turun, kenyang udah tuh kalau ngomong kayak gitu. Oh, dia terus sendiri ya. Iya. Gue semalam sakit hati bener sama Oten bang. Kenapa? Ya, iya bisa juga Udah, sakit hati ya. bukan, udahlah dia yang sesat. Dia pergi malam mingguan. Cobalah. Gua diajak bini keluar malam minggu. Gua bilang gua nunggu Oten di sini. Otennya pergi malam mingguan. Jangan nggak tuh. Udah dia yang sesat. Ya Allah. Ya, utamakan keluarga ayah. Iya. Cuman masalahnya udah dia yang sesat, maunya sadar diri lah. Itu maksud gua. Ini enggak kita yang sadar diri. kita yang mau Udahlah, kita yang mau benerin nunggu mereka. dia. Kita nungguin mereka malam minggu, malah mereka keluar malam mingguan. Emang nggak tahu diri emang. Kalian tengok, tahu kalian si Cinta itu kan, si Rasmi. Si Rasmi buka komal dia, open cam pula, cantik loh. Nih. Cantik apa petak segini mukanya? Ini loh. Udah aku udah tengok muka dari segini kak. Nih lebih cantik dari aku, katanya lebih cantik dia daripada aku loh. Nih. Apa Udah. pula segini? Udah, Ya Allah. Nora, astagfirullahaladzim. Itu kan Cantik, efek kan? sih bunda. Oh. Efek Aku bisa kakak nggak tengok buka diputusin. komal tadi pakai efek kak, ganteng kali aku. Ngeri kali mukanya ya, hitam ya. Udah bilang tadi. Uclim sama seperti TKI Kamboja katanya. Gak salah dia. Iya sakit juga. Kemarin itu dia naik, Iya loh. dia naik ke komal bang. Enggak. Gini bang, naik ke komal. Tolong buka Al-Quran surat Al-Kubro katanya. Jilid ketiga. Demen nggak lo? Dia suruh buka surat Al-Kubro jilid ketiga. Oten dalam hati gua. Itu dia pakai filter yang ada boneka-boneka itu gunanya apa tuh? Menutupi pori-pori. Ya, siap Pak Harian. Siapa Yohanes Pembaptis, siapa Abraham, siapa Adam. Nih, cantik kan Rashid? Kalaupun kau ngomong bahasa Quran, Cantik kan? siapa Allah? Allah Bapa sebagai pencipta, Tuhan Yesus juga Ini cantik nih. Ini loh adik-adik. Nah ini Bang Adi itu yang orang Aceh love tuh. ini untuk apa gunanya ini? Penciptaan di Al-Quran, mau dengarkan begini bunyinya. Menutupi Itu orang pori-pori Aceh ya. tuh, yang lawan debat itu. Sumpah gua nggak mau dosa. Orang Aceh di Jakarta. Gua nggak mau tanggapin Nora. Ya, silakan nggak ada, Pak. nggak ada Pak dosanya Harian. kayak gitu bang. Pak Harlan. Bang Rashid, Iya. kalau Kristen itu naik cakepnya satu-satu lah Bang Rashid. Saya nonton lah daripada Malaysia kawan-kawan kan. Iya, Masya Allah. Punya nak cakap, satu-satu lah. Ya Bang Rashid, saya Ya, siap. tonton terus. Oke. Siap Abang, terima kasih banyak. Abang Harlan sehat-sehat selalu semua di sana. Salam Filter buat saudara-saudara di itu, Bun. Malaysia. Sehat-sehat Aku selalu juga semua pakai ya. filter loh. Aku pakai filter. Kaum penghujat menjual ayat. Iya. Manisnya mulut kau.
Aku pakai filter loh. Nih aku coba hilangkan filter ya. Ya sebentar ya, saya ke toilet dulu ya. Bentar. Nah ini nggak pakai filter nih. Masih bulat-bulat mukanya kan? Nggak bulat-bulat ya mukanya. Muka bulat-bulat ya. Nggak Bulat peta-peta. kayak bentong ya. Nggak peta-peta maksudnya. Enggak. Rasmi tadi segi 6 loh. Mukanya. Kenapa nggak jajaran genjang? Ya tinggal dipenyetin sedikit jadi jajaran genjang loh. Trapesium mukanya. Sama aja, ya betul sama aja. Nah ini kalau pakai efek, ini pakai efek. Rasmi, bibirnya yang mantap. Hidung mana bunda? Ayah dari mana tadi ya? Aduh, handphoneku hilang mic-nya pula nih. Napas susah nggak bun? Oh bang, hidungnya segitu gede masa lu susah napas. Wah, datang Tuhan. Ini mah si Caca. Selamat malam. Apa kabar? Malam Caca lagi kerja lagi. Ini mah temannya Caca ini. Lagi naik TRD Garage. Halo. TRD. Benar telinga. TRD. Allahu Akbar. Pak Den, gimana Tuhan? Halo. Ya. Ya gimana? Apa? Ya baik-baik saja. Baik. Pak Denny sehat. Sebentar. Sehat. Langsung jatuh. Cantik. Apa kabar Denora? Sebentar kupingku jatuh ini. Tapi gelarnya masih Tuhan. Kalau itu kan permanen. Iya, gelarnya masih Tuhan. Enggak, itu permanen. Oh ya nggak sehat kalau kayak gitu, kalau masih ngaku Tuhan gimana sih? Enggak, kamu tahu nggak permanen artinya? Tuhan terus selama-lamanya. Ya udah permanen. Itu aja masih permanen, udah permanen. Kan yang angkat kan Elohim. Jadi permanen. Iya, berarti kan nggak sehatnya permanen. Ya Pak, lanjut. Itu Nora ngomong. Iya, nggak sehatnya permanen, udah permanen. Nggak usah disebut-sebut lagi, udah tahu permanen kok. Udah tahu kok. Kasih aja udah tahu kok. Kasih aja. Mana banget ini ya. Kalau ada Islam ngaku Tuhan digebukin kali ya. Untung. Coba. Ya kalau di agamaku kan nggak ada, di agamaku ada. Contohnya Musa juga Tuhan. Iya. Di agama Musa itu juga Tuhan. Keselengkat bang. Serius. Iya. Gitu. Kalau ada yang ngaku di agama kami, kalau ada yang ngaku-ngaku nabi nih nggak bertahan dia 2 tahun. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi udah awalnya bercanda nih, dia ngaku-ngaku nabi. Lama-lama dia mendalami. Lalu dia mengatakan dirinya nabi, udah. Nggak. Ya kalau bicara penyanda parah itu. Kalau aku dari mulai pertama memang serius, kan aku kan sama Tuhanku kan nggak boleh bohong sama sekali. Iya. Kalau di Kristen boleh. Kalau Kristen aku nggak boleh. Jadi aku tuh nggak boleh bohong sama sekali sama Tuhan. Nah, Banteku, Bang Eagle udah mau naik. Bang Eagle, silakan nih, kasih lawan Banteku nih. Siapa? Ada Eagle di bawah, tapi banyak kali lah urusan dia terus kalau udah diskusi. Suruh naik aja udah.
Iya. Kalau udah mepet biasanya banyak urusan tiba-tiba. Cek. Suara gue kecil nggak ya? Nggak aman. Soalnya headphoneku mic-nya copot, nggak tahu kemana jatuh. Ya. Nggak bisa dipakai lagi lah. Headset yang mana? Yang headphone yang gede? Iya, kan mic-nya itu bisa dicopot-copot. Hilang tadi. Aduh, tadi mana pun tinggal. Nggak bisa dipakai lagi udah. Ada itu mic-nya pasti. Coba apa? Ada pasti itu mic-nya. Aku cek TikTok dulu lah. Ada nggak dijualnya? Di mana ya jatuhnya? Mungkin ketinggalan tadi mana? Ke Banda Aceh. Tadi kan Coba tanya. Coba tanya yang ke ini kemarin, yang ke rumah janda yang kemarin lu datangin. Coba tanya ada. Iya, yang waktu semalam yang waktu di terasnya tuh. Iya, coba. Yang di terasnya itu yang lu bilang ke shop. Padahal Iya, kemarin kok pamit sama aku kok langsung pulang. Rupanya kok ke rumah janda, apalah maksudmu Teku? Mana ada janda? Oh, dia Gak janda sih. Gadis. Bukan gadis. Tuh, yang jujur-jujur aja lah kok Teku. Kok kemarin pamit, aku langsung pulang. Gak kemana-mana lagi, ternyata mampir yang kok ke rumah janda. Banton masih sakit. Janda yang mana? Janda yang mana? Janda pirang. Janpir. Janpir. Janda pirang. Makanya jangan suka mampir ke tempat janda lah. Kalau pulang langsung pulang. Oten dicuekin, nggak bisa bang. Kalau Lord Denny ini udah nggak bisa kita ajak diskusi. Soalnya dia udah levelnya Tuhan, nggak berani kita diskusi. Takutlah dikutuk. Udah permanen lagi. Dia udah Tuhan, paten udah, jadi udah susah, udah mau dibawa kemana juga lah, dia udah Tuhan kok. Daripada kita gila, dia udah biarin aja, maksudnya kayak ya udah. Dia lagi ngejar Caca doang ini yang cocok sama dia nih diskusi. Caca doang, bila dia ini lagi sama Caca. Besok hari Senin ya. Kalau jadi. Aku ada persidangan aku. Sidang mulu. Udah jadi pengacara sekarang. Enggak. Kasus ini. Kasus perceraian. Apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapa kasus masih panjang ya kak yang kasus perceraiannya? Hah? Bunda Nora? Iyalah. Masih panjang. Berapa lama? Ya, lama belum kali? putus. Udah 8 tahun 9 bulan. Diberatkan dari pihak laki-lakinya. Oh, ya? Yang gugat siapa? Akulah. Loh. Ya pakai cara Berarti prestek aja. Sidang dia datang gitu. Kenapa? Udah nggak bisa kalau kayak gitu. Udah 8 tahun kayak begini pakai cara prestek. Jadi surat panggilannya. Hah? 8 tahun? Berapa tahun udah? 4 tahun. Padahal ya kali 2 tadi. Itu bisa nanti undangannya itu, undangan sidangnya itu tidak sampai ke dia, itu sebanyak ini kan cuma hanya hukum ini kan hukum negara kan. Nah, tidak sampai ke dia. Nanti kalau dia tidak datang dalam persidangan itu setelah banyak 3 kali ya udah habis. Langsung putus. Keluar langsung itu. sertifikat. Kan kemarin Atau mau aku bikinin? Sertifikat. Ada nih, bisa. Sertifikat bisa kita keluarin loh. Bisa daripada ikut sidang. Serius ini. Ini sah. Serius itu. Kau pikir aku bercanda? Serius? Iya bener. Bener kak. Ya Allah. Ayah ini lo ngomong. Kamu ngomong, ayah ngomong. Aku bingung siapa yang mau aku dengar. Iya bener. Gini. Gini, sebentar ayah, sebentar.
kalau pakai cara prestay, nanti surat panggilan itu tidak sampai ke laki-laki. Sebanyak 3 kali dia tidak datang dalam persidangan, itu langsung putus. Itu langsung itu langsung ketok palu, putus, langsung keluar suratnya. Iya, kemarin itu kan gitu. Itu cara pertama. Kamu udah cerai? Sebentar, nggak usah ngurusin orang lagi dulu. Kau dulu ini. Bukan. Diri sendiri dulu. Udah dia. Kalau dia udah, dia kan isi. Udah masalahnya lain. Dia 3 tahun dia prosesnya. Nah, kalau kamu kan dalam hukum agama sudah selesai. Ini kan hanya hukum negara. Ada 2 opsi, mau pakai prestek atau mau aku buatin 4 juta. Itu benar-benar dari KUA dan itu sah. Bukan berapa juta? 4. Udah angka di belakang 4,5 kan. Enggak di belakang. Udah diam kau. Cepat 4 kali ya. Kenapa enggak 5? Bikin apa aja 5? Tiba-tiba ada setengahnya. Belum ya? Supaya 4-nya itu tetap ada, Kak. Itu nggak ngerti. Karena kalau masalah ini hanya nggak bisa kalau isi love. Tapi kalau maksudnya kalau sipil biasa ya bisa, dan itu sah. Ya, dia cuma minta itu ya, kakak dengan buku nikah ya. Nggak usah, KTP aja, KTP aman. KTP kakak udah aman langsung dikirimin beserta KTP baru. Tapi kalau KTP baru itu ada lagi, bisa. tapi rinciannya nantilah ya. Kalau mau besok siap 4,5. Enggak, bukan 4,5, 4,7,5. Pertanya, bisa nggak waktu pembuatannya tuh langsung waktu aku terima selesai masa iddah? Waduh, lah masa iddah masalah apa? Masa iddah apa lagi lu? Masa iddah apa kan 4 tahun? Enggak diobok-obok kalau. Kan begini loh, kalau kita mau menikah di KUA akan dilihat surat cerai kita. Ya sudah nampaknya mau nikah. Nampaknya mau nikah pula yang nggak sabar. Enggak, nampaknya mau nikah ini. Bukan. Nampak kali kau mau nikah, santai lah. Sama siapa, Kak? Kok aku nggak tahu? Yang betul santai lah itu. Kok aku nggak tahu? Yang penting keluar dulu. Sama siapa? Kali kau. Bukan. Kemana sih Teku? Kemana sih Teku? Ngambek. Mik lu yang hilang, kita yang dimarahin. Kita yang diapain? Enggak, lagi nyari mic dia. Oh, kenapa? Itu tuh dia tuh naikkan lagi. Kenapa ya? Lagi nyari mic dia. Bukan yang tadi, sebelum itu apa ya? Iya, ngapain lagi pakai masa iddah? Kau mau nikah cepat kali sama siapa? Aku kok nggak tahu. Enggak, aku cece aja ngomong. Kau usah tunggu masa iddah, sekarang pun bisa nikah. 5 juta malam ini jadi. Enggak juga. Ini suaraku kecil gak ya? Wih, aman loh. Dengaran loh. Ya. Aku ganti headset lagi. Enggak pede. Enggak usah kayak orang susah, kau tinggal besok kau beli aja yang baru. Banyak kali ceritamu. Duit kau mau apain? Bini kagak punya. Aku heran yang si Teku. Kecil Bang Teku tuh, kecil katanya tuh kan. Astagfirullahaladzim. Coba kau ngomong dulu Teku, aku dengar itu pasti. Coba kau ngomong Teku. Lanjut kan, aku ganti headset lagi. Banyak headsetku, slow, santai. Banyak headsetku. Pusing dia hanya gara-gara headset. Kok pula kepala kau? Jadi daripada Ito ngurusin yang kayak gimana, tapi nantilah, maksudnya ya nggak apa-apa, urus aja dulu. Nanti gua apa kan? Karena kalau kayak begitu ini mah udah aneh kalau memberatkan. Dan orang udah nggak kuat nyawur kalian. Aku kan cece ngomong. Nggak ada gitu, nggak usah percaya kalian semua. Itu kan canda kami aja. 4,5. Bener-bener ya, peluang bisnis itu ada aja ya. Nggak bisa, Kak. Kalau itu kan masih bisa. Berapa kau bilang? 4,5. Tanya sama Rasid berapa? 4. Ya aku dengar tadi 4,5, masih bisa gitu. Kalau 5, 4 sama 5 kan nampak kali.
Nampak ngomongnya. Aja lah, udahlah. Nggak bisa ngeles awak nanti. Jadi nanti tes gimana netizen yang aman lebih gede. Kecil atau gede? Gede, udah aman. Kira-kira kalah nggak kalau lawan Oten? Aduh. Kalau Oten nggak punya headset. Kuning kenapa sih? apa? Jadi mau sidang perceraian lagi nih kita. Daripada iya, ke pengadilan. dia pokoknya udah bilang nanti belakang aja lah Rashid. Nanti aku Ya udah angka di belakang, angka sama aku kak. Iya di belakang. Nanti kita telepon. Ngomong angka sama aku ayah aja. Nggak usah diajak. Kalau ayah diajak nambah setengah loh. Gini loh kak, bisa 5 kak, bisa. Aku yang carikan donasinya, aku buka donasi untuk kakak ya. Gak usah pikir lagi, terima beres. Orang donasinya apa? Untuk ngurus surat cerai. Aku yang pertama daftar aku yang pertama daftar. Lu, gimana kak? Daftar apa? Daftar donasi. Ya udah kita buka. Pak Denny bukan daftar donasi. Teman-teman melalui saya 1280179201 itu BCA atas nama saya. Silakan dikirim. Mampus kita kalau ada kayak gini. Ya, sulit. Angka itu sulit. 8.0796973 itu lebih mudah. Silakan. Oh, itu Nora nggak tahu ya, nggak pernah ya. Oh, kita di sini bukan minta donasi, meras. Saya ayah semua nyebutin nomor rekening, pokoknya lumba-lumba siapa yang paling gampang diinget. Nah masalahnya gue bukan paling gampang tapi paling sering ngomong, sampai hafal nih. Kayaknya teringat ya. Pokoknya intinya kan aku udah tahu 4 juta gitu loh. Iya kalau nggak bisa loh kakak, tenang. Oh kan biasanya KTP kan maunya apa? Maunya janda atau single? Habis itu bisa juga kak, angka itu kakak tenang aja. Pokoknya kami yang bukakan donasi, terima beres. Mau? Single? Mau nggak yang model gitu? Nggak usah mikirin biaya, udah. Apalagi nih? Besok gitu scheduleku dari tempat kantor pos pergi ke apa, karena jadwalnya jam 11. Ya. Halo, selamat malam. Halo. Kamu nanya? Kapir apa, Bang? Kapir Protestan ini modelnya. Harbi. Dari bau-baunya sih Protestan. Kamu nanya. Ya, oh dia persiapan nih, masang headset. Halo. Kapir apa, Bang? Namanya menjawab aja. Nggak apa-apa, dibawa aja dulu ya Bang ya, benerin ininya, headsetnya, fasilitasnya, lurusin kabelnya. Iya, kesian kabelnya itu bengkok-bengkok. Urut setrika Bang, setrika caranya, ambil setrikaan, dilapisin pakai kaos yang tebel. Habis itu kamu nanya enggak? Itu Bangnya. Orang mabok nggak naik lagi enggak? Ya udahlah ya, tutup aja lah kita lah ya. Gua mau telepon itu Nora nih. Enggak. Aku nggak mau telepon malam ini. Udah nggak usah kak. Udah kayak dia nanti aja lah ya. WA aja udah 4:30 mah ya udah emang. Ya sebenarnya sih gue juga kepo, cuman keponya gue ya yang penting tahu. Kak lebih bagus sudah, kakak nggak usah pikir biaya, udah sama aku. Kami bukakan donasi sekalian, udah kakak yang penting setuju. Aman, udah nggak usah pikirin biaya. Islam. Sholat gerhana dulu host, masya Allah, sholat gerhana. Sholat gerhana itu menghadapnya mana? Ke gerhana itu rukunnya itu tuh. Sholat gerhana itu sama ya, aku belum pernah loh.
Beda Kak, ada doanya. Sholat gerhana itu menghadapnya ke gerhana. Enggak lah. Enggak lah, tetap ke kiblat lah. Tetap nyembah batu. Ya. Tetap nyembah batu. Mana bisa kita nggak nyembah itu? Penonton kau ini 398, tadi 200. Nggak ada otennya satu pun. Heran aku nengok. Woi Ten, semuanya kalau udah tahu kalian yang sesat, udah naiklah sini. Ini udah sesat, sombong lagi. Sholat gerhana berapa rakaat bang? Belum pernah aku. Aku juga belum pernah. 2 rakaat ya? 2 rakaat. Itu kan sholat sunnah. Iya, ada doa ya. 2 rakaat kecuali witir. Takbir berkumandang. Itu si Ibes di mana sih? Itu si Ibes tuh? Di rumah bapak. Oh, rumah bapak. Bapak yang ada di apa? Oh, di mana Teku? Udah di mes ini baru sampai aku. Tadi di jalan aku dari Banda Aceh. Apain kau? Ada perlu. Nyari janda tersesat. Beres juga kamu. Enggak lah, ada perlu. Aku beli raket ya. Kayaknya cocok Kanora sama Rashid. Itu aku itu Rashid. Sial kali aku bisa hilang itu mic-nya. Beli mahal-mahal. Jangan kau taruh di tempat ketundal. Enggak, tadi aku live di warung kopi tadi di rumah Kak Ros. Pulang dari situ udah nggak ada lagi deh. Pak Rosipah. Tengok kau di situ tadi. Iya. Rosipah. Di situ kayak jatuh di bawah-bawah itu mungkin ya. Rumahnya si Rosifa. Hah? Rumahnya Rosifa. Bukan, kan lagi di Komalnya Kak Rosifa. Aku lagi ngopi sambil ngopi live-nya. Itulah kau, durhaka kau. Kemaku. Nggak ada gitu ya. Durhaka dia ya. Dia kemarin, dia tadi bilang tuh dia mau pulang ke rumah, tapi rupanya dia ke tempat janda pun. Mending janda bagus, ini janda tertundal. Enggak, gua nggak demen sama Nora, soalnya nggak pirang dia. Gua demennya janda pirang. Janda pirang berarti sih. Kirain Nora langsung mau enak aja lu Rasid. Pirang dia Kak, pirang memang pirang dia. Saya tahu. Saya tahu. Gua kira si Nora langsung mau bilang enak aja lu Rasid, langsung dibuka. Pirang dia, pirang. Pirang loh. Nih ayah, nih akun keberapa lagi nih kok aku belum follow nih. Sama. Oh, aku Banyak memang kali. belum follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nora bukan janda pirang, janda girang. Bunda Nora belum janda, masih canda dia, calon janda. Siap. Kak Nora pirang loh, oh gitu. Kalau dia Nora ditangkap single dia. Gimana Tuhan? Nora single gitu loh. Dalam janda single. Mau tes ini ku dulu. Dek Nora bukan janda, bagi saya Dek Nora itu single. Masalah. Gini Pak Denny. Untuk biaya seganteng apapun orang ayah, kalau ada orang yang ngaku Tuhan, nah itu agak lain gitu. Jadi Pak Den, ini untuk biaya mengurus surat cerai Kak Nora 5 juta.
bisa ditalangin dulu Pak Den. Siap. Siap bah. Tapi nanti di sertifikatnya jangan tertulis janda ya, tetapi ditulis gadis ya. Nggak bisa lah Pak, namanya Nggak bisa sertifikat lah, cerai. paksa. Nggak Oh, bisa. itu agak Bayar, mahal. bayar. Bayar bisa. Agak mahal Ini tuh, nggak Pak. bisa dipaksa. Nggak nerima, tintanya nggak mau. Tintanya nggak mau. Yang gadis gitu. Begitu mau tulis gadis, tintanya nolak. Napas. Gue tiba-tiba udah naik 5 juta aja. Daddy Brown, Pak Denny gigi jadi. Itu Susan juga bagi saya juga bukan janda, dia gadis. Memang aku bukan janda. Memang gadis. Memang dia gadis. Semuanya aja janda di mata lu. Ini juga si Caca lu bilang aja juga janda tuh. Caca canda juga dia canda. Caca gadis. Ya pokoknya Susan, Caca, Denora itu semuanya gadis semua bagi saya. Aduh, gawat ini. Suka-sukamu lah Tuhan. Katanya nggak boleh dusta ya, aku ngomong apa adanya. Benar Pak Den, benar. Gini, aku punya prinsip hidup itu tiada dusta di antara kita, itu camkan, jangan lupa itu. Betul. Tiada dusta di antara Nora gitu Pak Den ya. Ya aku nggak mungkin berdusta sama Nora, nggak mungkin dong. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Vakum bisa ngepel. Ini harganya. Vakum apa Kak? Vakum cleaner. Oh, Harganya vakum apa? 107. Nah, juga. Iya, aku. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pantesan aja badan gue panas. Tiba-tiba meriang. Gerhana bulan tadi. Emang gerhana bulan tadi? Iya. Cuman baru tahu ya tadi. Iya, aku pun baru tahu nih. Lihat di TikTok ini. Iya. Berasa kayak apa gue? Untung gue nggak berubah. Udahlah tidur lah yuk. Udah nggak ada Oten. Yalah, aku turun dulu lah, aku mau tes siniku dulu. Oke. Ya, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ayah, kok istirahat yuk. Kok udah rungkat, kangenku belum selesai kok udah rungkat. Capek kamu? Aku turun duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, oh ayah. Aku masih kangen sama Denora kok tuh dirungkatkan. Gimana ini? Iya ampun. Aduh. Ya udah ya. Besok ya Ito Nora ya. Besok ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sampaikan, jangan-jangan kepencet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan bang? Kepencet aja sih, Bunda. Oh itulah aku bilang kayaknya kepencet ya bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke bang. Si Harsa kepencet juga, saudara Harsa. Saudara Harsa kepencet. Mana itu katanya mau ngasih data, mana itu dari India, acak-acak dong berarti. Dibentar bang, dibentar. Enggak, dia lagi bangunin bapaknya sama emaknya nyari data. Aduh, ya Allah, depan nggak ada malunya mereka ya, nggak ada nyadar gitu loh, belajar. Gimana tuh bisa dari India? Gue bingung juga, dari mana tuh dari India? Dulu waktu zaman Amitabh Bachchan sama Hema Malini itu datanya. Dia nuduh itu ajaran Hindu, pagan. Kenapa kok ambil tuh kata Allah? Botol bener. Vicky Home, Kristen, Muslim, kayaknya Muslim ya Faki. Muslim, Faki. Oh, ketiduran, salah pencet ya teman-teman. Mana Bunda Mila? Tadi nelpon mau naik. Ayo naik kawan. Tanyalah bagaimana apa ya? Ini waktunya kalian belajar loh. Belajarlah cerdas. Ya, karena gini ya. Di alam akhirat nanti masing-masing kita ini mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Tuhan, di hadapan Sang Pencipta. Ya, nggak ada lagi yang menemani, ditemani kau pendeta enggak. Masing-masing. Nggak ada kita yang menemani untuk apa ya, membantu kita menghadap Tuhan di penghakiman. Seperti pun di Bibelmu ya, di Wahyu 20:12 itu apa di situ tertulis? Semua akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab kehidupan. Nah, itulah apa yang ada tertulis di situ. Kitab kehidupan itu ya apa aja yang kalian lakukan selama kalian hidup di muka bumi. Akan dihakimi sesuai apa yang tertulis di kitab kehidupan. Begitu di bunyinya di Bibel. Nah, itu kitab kehidupan kalau kita belajar itu dalam lalu belajar Torah yang benar. Itu akan dibuka setiap tahun baru, hari raya besok nih Rosh Hashanah. Dibuka nanti dekrit orang itu akan mati, akan sakit, akan sembuh, akan berhasil itu ditakdirnya disegel di hari raya habis puasa itu. Puasa 25 jam puasanya baru distempel itu udah gak ada perubahan lagi. Makanya dari hari raya Rosh Hashanah sampai Yom Kippur itu waktunya kita untuk tesyufah, bertobat, minta ampun kesalahan kita. Baru kita menjadi titik nol, baru kita merayakan hari kemenangan di hari raya Sukkot gitu. Jadi ntar kitab-kitab kehidupan dibuka tuh. Nah, ini ntar orang ini akan mati tanggal sekian tahun ini dia akan mati. Nah, seperti ayah saya kan meninggal kemarin hari Rabu tanggal 27. Itu berapa hari sebelumnya saya ke sana bawa kue kesayangan dia, sehat-sehat aja. Ternyata dia kemarin sudah berpulang, ya saya sedih banget dah pokoknya. Biasanya ada yang dilihatin, ini nggak ada lagi yang dilihatin. Turut berduka cita ya. Iya, Beliau sering ini juga ya open camp kita lihat, Masya Allah. Iya, satu itu. Berarti Bunda Rama kalau Bunda yang bilang tadi mereka tuh dihakimi berdasarkan apa mereka perbuat, berarti secara tidak langsung digarisbawahi penyalipan itu bohong gitu. Enggak ada, semua kan dihakimi. Tapi yang menarik tadi ya, yang narasi yang dibawa oleh Gurunda itu ya, ini kitab Yahudi ini kenapa ada di Bibelmu? Kenapa bisa nempel ini di Bibelmu? Coba ceritakan sejarahnya kenapa ada di kitab orang di Bibelmu. Nggak ada bisa menjawab, saudara. Mereka pincang kalau nggak ada tanah kita orang Yahudi, mereka pincang, nggak bisa mengklaim sana sini. Mau klaim kemana? Berarti ibaratnya mereka benalu ya, numpang hidup. Itulah kata Rabi aku, dia seperti cancer katanya, seperti kanker yang menjalar. Gitu. Sebenarnya kalau semua atau orang-orang Yudaism itu paham semua bahwa kitabnya itu diterjemahkan ke bahasa lain,
terus dijadikan momentum itu untuk dipergunakan, ada kekeliruan gitu ya. Saya rasa ada protes lebih rame, lagi viral itu, cuman mereka itu nggak mau mengetahui itu, hanya sebagian saja. Itu pun cara mengkanternya dengan halus, dengan santai begitu. Sebenarnya Mbak Billy punya hak loh, itu punya hak meluruskan. Ya karena ada hukum soal ini kan, soal untuk orang-orang goyim bagaimana kita harus behave sama mereka gitu. Walaupun sebenarnya kalau di dalam Taurat, waduh, saklek. Ya kalau dalam Taurat itu rumah-rumah ada patung itu harus dirubuhkan. Ini kalau Taurat ya, benar harus dirubuhkan itu rumah-rumah yang ada penyembahan patung-patung harus dirubuhkan. Ya termasuk ya patung yang gambar yang ada di dalam gereja itu sebenarnya kalau mau ngikutin Torah yang benar ya itu begitu. Tapi kan sekarang ya kalau begitu belum bisa, nanti ketika di zamannya Mesias di Yerusalem nanti tidak akan ada lagi gereja, percaya kata saya, nggak akan ada lagi gereja karena semua berhala itu akan dihapus dari Yerusalem. Oke. Maksud gue gini Bang Billy, kenapa nggak protes gitu, terus disuarakan tiap hari? Kan nggak enak didengar Yesaya 96, Yesaya 53 dijadikan alat untuk nubuatan untuk seseorang yang akan menjadi Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhannya Yudaism itu mereka juga pahami turun menjadi manusia ke bumi gitu loh. Ini agak sedikit. Berarti nyambung ya, berarti kan sesuai pemahaman Islam itu ya, Nabi Isa itu akan, ini entahlah pemahaman di Yahudi ya, tapi dia akan turun kedua kalinya, dia akan turun kembali itu untuk mematahkan salib. Seperti yang disampaikan tadi, gereja dihancurkan toh. Begitulah teman-teman. Kan dihancurkan gereja kata Bang Billy. Waduh. Saya terusin dulu ya Bunda ya. Kenapa itu Bang Billy itu? Yesaya 95, Yesaya 96 gitu loh. Terus Yudaism kan Tuhannya Yahweh menurut dia gitu, turun menjadi manusia. Ini kan yang sering dipakai baik anak kecil maupun pendeta itu loh, itu yang sering dipakai loh itu. Ya betul. Jadi rada susah juga, orang Yahudi kan memang nggak boleh syiar dia nggak boleh syiar misalnya mengabarkan Taurat gitu, enggak. Tapi yang boleh itu kalau kegelapan itu datang kepada terang. Tugasnya orang Yahudi dalam kitab Yesaya, or lagoim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi let the dark come to the light, not light to the dark gitu. Jadi biar yang gelap-gelap itu datang menghampiri terang gitu. Karena Bang kalau Billy, Yulat itu telah Bang Billy Yulat itu telah lahir apa akan lahir? Udah lahir dong, itu kan pasten. Oh, udah lahir. Ya, kita bisa lihat kata Yulat di ayat yang lainnya kok. Gitu. Oh, berarti sesuai sama Tapi kenapa kalau udah lahir dibuatkan akan lahir ya? Ya, lihat di kitab mereka juga di dalam yang lain sudah lahir tulisannya loh. Supaya nyambung ke Yesus. Nah ini pertanyaan yang belum pernah saya tanyakan nih. Kenapa Yudaism itu Bang Billy menolak kedatangan Mesias? Iya karena tidak ada satupun yang digenapi Yesus sih. Gimana ya? Kalau kita kepingin loh kalau dia Mesias, emang orang Yahudi nggak meriksa dalam sejarahnya ada orang yang mengaku Mesias. Banyak orang-orang yang mengaku Mesias kayak Sabatevsky, dia bukan Mesias ternyata. Nah banyak yang mengaku Mesias tapi diperiksa, oh bukan gitu. Nah orang Yahudi itu punya kriteria Mesias di dalam kitab-kitabnya, coba aku buka ya. Dan itu satu pun tidak ada digenapi oleh Yesus, sayangnya gitu. Kalau Yesus itu Mesias kita kepingin loh, pengen banget. Oh iya ada. Nah ada 6 kriteria. Satunya dunia yang damai, seluruh dunia damai ya. Kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 4 ya. Dia akan mengadili di antara bangsa-bangsa. Itu ayat Yesaya 2 ayat 4, Yesaya 11 ayat 6 sampai 8, Mika 4 seterusnya. Damai dunia. Lihat dari zaman Yesus sampai sekarang belum ada damai di dunia ini, nggak ada damai. Nah terus yang kedua, universal knowledge of God atau hikmat pengetahuan akan Tuhan itu
akan seperti air menutupi lautan. Banyak orang udah kenal Tuhan, tidak perlu lagi orang mengajar kenal Tuhan. Karena dari yang kecil sampai yang besar mereka mengenal Tuhan. Sampai sekarang masih ada di Monas orang pakai toa mengabarkan Injil. Terimalah Yesus, kalau tidak kau akan masuk neraka, dibakar neraka. Artinya Mesias belum datang. Ya, kita lihat dapat ayatnya terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 9, Yeremia 31 ayat 33, Zakaria 8 ayat 20 sampai 23. Yang ketiga, kebangkitan orang mati. Semua orang yang mati dari zaman Adam sampai Julia Perez itu akan dibangkitkan. Sampai yang terakhir nanti siapa? Itu akan dibangkitkan. Yesaya 26 ayat 19, Daniel 12 ayat 2, Yeskiel 37 ayat 12 sampai 13. Apakah di zaman Yesus Adam itu bangkit? Kan kagak. Kebangkitannya bukan kebangkitan regional, semua seluruh dunia. Memang ada kebangkitan di dalam kitab mereka, itu ada yang bangkit bersama-sama Yesus katanya itu kan. Nah, terus mati lagi dong. Oke, yang paling ini loh Bang Budi, saya tanya, kan di Bible mereka saya pernah baca nih, tua-tua Yahudi kayak apa sih itu bekerja sama dengan tentara Romawi ingin menghabisi dia. Apa kepercayaan Yahudi memang ada seperti itu? Nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, itu dosa, nggak boleh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati, itu ada dalam hukum Taurat dari 613 perintah Taurat, nggak boleh. Masa sekelas imam besar tidak tahu hukum untuk menghabisi orang yang tidak berdosa itu salah? Nggak mungkin. Kalau begitu memfitnah dong dia, bahwa tentang Yudaism lah yang mempunyai, atau tua-tua Yahudi lah yang berkomplot berusaha ingin membunuhnya. Berarti makanya kenapa Martin Luther, bapak gereja Protestan abad 16 begitu membenci Yahudi? Kenapa? Terinspirasi dia dari tulisan kitab mereka. Bayangin aja, ada lima dekret yang dikeluarkan oleh dia, oleh Martin Luther. Salah satunya adalah harus membakar sinagognya, dan kitab-kitab Tauratnya harus dibakar, Talmud dan sebagainya dibakar. Para rabi jangan dikasih keluar negeri, pasportnya boleh. Banyak, ada 5 perintah. Rumah-rumah mereka harus dihabisi semua. Ajaran apa itu? Kebencian. Karena apa? Itu karena dibunuh Tuhannya. Iya. Bahkan waktu perang salib itu mereka mengatakan karena mereka lah yang menghabisi Tuhan kita, jadi kita harus membalas. Padahal harus terima kasih, tanpa kematian, tanpa penyaliban gak ada Tuhanmu, Oten. Terima kasih. Untung yang makanya harusnya kalian berterima kasih kepada orang Yahudi. Kalau yang membunuh itu orang Badui gimana? Ayo, Bang Billy. Masuk. Bang Billy. Kalau yang menghabisi orang Yahudi ya masih sama. Satu-satu. Bang Billy. Tuhannya orang Yahudi, yang mau hukum mati orang Yahudi, pas. Harusnya terima kasih. Jadi intinya adalah kesimpulannya bahwa data yang ada di Bible itu memfitnah bahwa Yahudi lah berkomplot dengan tentara Romawi ingin menghabisi dia. Itu fitnah itu. Betul. Jadi memang Yahudi di mana-mana udah jelek citranya. Misalnya kalau buang sampah di sini dianggap Yahudi, begitu emang. Jadi kitab Perjanjian Baru adalah kitab yang sangat antisemit. Ya, ini beberapa rabi mengatakan hal demikian. Kitab yang antisemit karena apa? Kebencian terhadap Yahudi tumbuh dari situ. Tapi fitnahan itu Bang Billy ditulis di Bible merupakan fitnahan yang harus dia berterima kasih, karena dengan adanya ini ada orang mati di tiang salib jadi Tuhan dan menebus dosa. Artinya fitnah ini dianggap sebagai ucapan terima kasih juga Bang Billy. Dari siapa? Ya kalau nggak ada yang berkomplot sama tentara Romawi membunuh Yesus, kan nggak ada penebusan dosa mereka, nggak ada Tuhan. Iya, kalau mengikuti alur cerita mereka ya begitu, benar itu udah. Terus terakhir, padahal ya, Yesus itu dalam narasi PB dia tidak punya kesalahan apapun. Nah, di dalam Taurat tidak boleh orang yang tidak bersalah itu dihukum mati. Kok bisa dihukum mati? Nah, jadi konfirmasi kitab itu hanya berdasarkan satu kitab saja, tidak didukung oleh kitab-kitab yang lain. Soal kematian Yesus, bahkan di kitab lain bahkan tidak mendukung kematian Yesus, bahwa Yesus itu tidak mati tapi diangkat ke langit begitu ya.
Berarti Terus kisah ini tidak 100% bisa dipercaya sebagai sumber yang benar, karena dari Islam informasinya berbeda bahwa dia tidak mati gitu. Terus di Ulangan 2122 siapa yang dikutuk Elohim itu? Yang digantung lah. Artinya orang bersalah itu ya. Ini sebelum Harus masuk akan penyelidikan, gini, Bang orang Andi. yang dihukum mati itu harus ada 2-3 saksi. 2 atau 3 saksi. Nah, saksi yang satu orang tidak bisa menjatuhkan hukuman mati. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Itu Ulangan 17 nomor 2 sampai 6 tuh. Jadi betul. yang dihukum mati oleh Elohim, itu pasti orang bersalah ya. Pasti itu. Pasti. Tapi Nah, yang kita sebelumnya lihat ya cerita perempuan nih gini. Cerita perempuan yang berzina ditimpukin oleh orang Yahudi. Itu nggak pernah ada ceritanya di dalam Taurat. Kisah kayak itu nggak ada. Yang ada perintahnya kalau ada orang ketangkap berzina itu harus dilempari batu dengan sampai mati. Betul, ada perintahnya itu. Tapi tidak pernah ditemukan di dalam perjalanan dari Mesir. Anak-anak ada perempuan yang kedapatan berzina ditimpukin batu sampai mati, nggak ada. Cuma ada di dalam kitab mereka aja itu. Prakteknya nggak ada ya. Nggak ada, karena zina itu adalah dosa yang sulit untuk diungkap secara fakta, sulit. Pertama harus ada 2-3 saksi, artinya harus ada Bang Hendy ngumpet di bawah kasur. Nah, berzina kalian. Nah, ada 2 ya. Satu Bang Sali di balik jendela. Nah, kalian berdua ketangkap. Nah, itu baru bisa. Sulit untuk orang berzina itu dihukum mati. Kalau nggak salah ada itu, aku lupa pernah ceritain sama temanku bahwa ada seorang Dibawa, jangan ngatur ya, dibawa pada ya. Rasulullah mengatakan dia sudah berzina. Gimana ceritanya? Itu yang silakan. Yang aku Dari itu cerita- dilemparin batu, Bang. Nah, sebelum masuk ke situ, Bang, ini aja sedikit, Bang Billy. Aku ada nggak, Bang Billy, kredibilitasnya, Bang, bahwasannya orang-orang Yahudi itu disalib, Bang? Satu aja, Bang. Ya, kematian orang Yahudi itu kalau yang hukuman disalib itu satu harus orang ada aja? beberapa hukuman, ya dirajam udah pasti, digantung. Nah, kalau digantung bener, tapi kalau disalib ini ada nggak, Bang? Satu aja, Bang. Kayaknya Nggak sudah ada, mencari karena di zaman berulang-ulang. karena di zaman Musa itu belum ada Roma. Jadi itu asli hukuman yang dibuat oleh Roma, hukuman dari Romawi itu. Nggak ada orang Yahudi pernah dihukum mati dengan cara demikian di dalam kitab tanah. Nah, karena aku kan udah mencari tuh sekitar ada 2 tahun, Bang, bahwasannya pengakuan dari orang Yahudi aja satu, bahwasannya orang Yahudi itu dihukum hukuman disalib gitu. Nah, kalau digantung tuh benar ada, kayak dibakar ya kan, dibakar ada, itu ada kredibilitasnya ada. Nah, di penyalipan ini, Bang, itu belum ada kutemukan. Nggak ada salib kok di Yudaism, nggak mengenal Nah, salib kok. itu dia, Bang Andi. Kenapa mereka jadikan itu salib? Lanjut, Bang. Salib itu Makanya salib itu lambang kutuk. Coba pilih. Kata salib itu adanya di Al-Quran. Iya, betul. Nah ini loh yang kita pertanyakan, Yesus itu sebenarnya disalib atau digantung di atas pohon, itu yang masih jadi aku pikirin. Nah, kalau original teksnya sulo pohon. Nah kalau digantung di atas pohon, dia Yahudi, mati secara Yahudi. Kalau dia benar digantung di atas pohon ya, itu benar caranya. Kita tahu dari mana. Original teksnya nggak ada salib kok, itu sulo. Berarti lambang Kristen itu pohon. Makanya menyimpulkan. Makanya orang-orang saksi Yehova berbeda. Yesus itu di salibnya tangannya dua-duanya disula begini ke atas. Bukannya bentuknya kayak begitu. Bayangin aja, bagaimana mungkin tangan ini disalib bisa menahan badan yang tertarik oleh hukum gravitasi? Nggak mungkin, robek lah. Iya, betul, ya, betul. Taruh logika masuk akal ya, rasional. Iya. Ini Bang Billy. Kalau di ini kan, kalau dikatakan mereka kan tree, Bang Andi ya, kalau pohon kan. Nah, itu kan tree kan. Nah, tapi kalau mereka tuh meyakinkan tree itu adalah salib, Bang. Kenapa? Karena katanya itu masih prosesan katanya. Udah nggak usah Iya, kayak gitu. kan aku pernah bilang, bener dia digantung di pohon. Habis itu pohonnya dipat jadi salib, gitu.
Ya nggak usah nyebrang lah. Gini Bang Billy. Ini agak-agak sedikit. Ini kan kita nggak monolog ke sebelah ya. Ini kita membahas Judaism loh. Membahas Judaism ya. Kenapa mereka ini pada misionaris ini ya, itu ya, cenderung tidak diberikan sedikit ruang untuk teriak-teriak di sana, bahkan diludahi, digamparin begitu. Apakah mereka kenapa sangat-sangat tidak menyukainya? Ada apa kira-kira, Ambil? Karena mereka berusaha mengkonvertkan orang Yahudi. Makanya kan di zaman Paulus mereka gagal mengkonvert orang-orang Yahudi secara masif. Nah, alih-alih mengkonvert orang Yahudi gagal, mereka mengalihkan perhatian kepada orang-orang Roma, dan itu berhasil diadopsi. Karena orang-orang Roma juga percaya terhadap Tuhan yang banyak. Makanya sukses mereka mengkonvert orang pagan. Karena saya lihat mereka sama sekali nggak diberi ruang. Mulai anak kecil ngeludahin dia, ada mana digamparin gitu, teriak-teriak kayak gitu. Itu etis nggak sih kalau kayak gitu, orang lagi ibadah sabat gitu, Bang Billy? Ya nggak boleh harusnya dia. Mereka itu nggak boleh, itu kan tanah istiadat, adat istiadat orang Yahudi, ada letak ramanya, nggak boleh. Bahkan kalau kalian masuk ke daerah namanya Heredi, kalau kalian perempuan misalnya pakai celana pendek, habis kalian diteriakin, ditimpukin bisa, karena kalian tidak berpakai pakaian yang menutup aurat, sniut namanya. Itu nggak habis kalian kalau masuk ke kaum Heredi itu kampungnya. Itu. Pemilik, kenapa Yahudi itu jarang sekali mau debat sama Muslim? Apa yang mau didebatkan? paling sedebat-debatnya soal ini apa? Siapa yang dikorbankan di akedah Ishak, Ismail atau Ishak, itu paling. Itu aja paling yang bisa dibenturkan, paling itu saja. Cenderung Bang Juma ini sering di-framing, Bang Billy, bahwa Tuhan yang disembah Nabi Musa itu ya sama yang disembah semua orang yang beriman. Artinya yang disembah umat Islam juga sama yang disembah Nabi Musa. Cenderung mereka, wah kamu kok ikut-ikutan sama sembahnya Nabi Musa. Gimana Bang Billy pendapatnya? Ya memang faktanya demikian, bahwa Musa Musa alaihissalam itu adalah Nabi yang menyembah kepada Hashem Elohim, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini. Daud, David, Shlomo, Sulaiman itu menyembah Tuhan yang sama. Makanya kita tanya kepada Islam, apakah kalian menyembah Tuhan yang Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo? Pasti mereka mengatakan iya. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, apakah menyembah Tuhan yang sama dengan Yahudi dan Islam? Iya, iya kami menyembah. Tapi ada tapinya. Nah, itu kata Nabi Tufia di dalam podcast dengan Donitan. Iya. Kristen juga menyembah Tuhan yang sama, tapi ada di sampingnya lagi. Tapinya adalah itulah Tuhan turun menjadi manusia, itu tapinya. Nah, ada tapinya begitu. Tahu aku tapi itu dari ubi gitu. Kenapa mesti harus menjawab Tuhan itu yang satu itu, kenapa harus pakai tapi ya? Berarti nggak percaya diri dong, nggak percaya diri dong. Ya, konsep ketuhanan itu pemahaman tentang Tuhan itu yang paling dasar ketika orang itu beriman dan memilih sebuah agama. Konsep itu dulu diluruskan. Karena kalau udah depannya lurus, ya atasnya lurus, ke bawahnya akan lurus terus. Tapi kalau atasnya udah nggak lurus, waduh kemana-mana udah pasti begitu. Sering saya tanya Bang Billy, ini biar kan penontonnya juga beda-beda nih. Kenapa Bang Billy memilih kalau motif villa, kenapa Anda memilih masjid? Kenapa nggak masuk gereja? Ya, itu pertama ulama kami Rambam menyatakan hal demikian karena dikatakan oleh dia bahwa Islam itu bukanlah pagan. Ya, ini menurut Rambam. Dan di dalam masjid atau musola itu tidak ada image, tidak ada gambar, ya, gambar orang atau gambar burung, nggak ada. Ya. Terus kebersihannya lagi Bang ya? Iya, itu pasti itu. Terus kalau orang Yahudi kalau mau dia tefillah harus
menetilat yadaim atau membasuh tangannya dulu, ya membasuh kakinya dulu, baru bersih, baru mereka menghadap kepada Tuhan, masuk ke dalam sinagog. Kalau saya berapa kali ya masuk ke pas sholat Jumat itu, di daerah Menteng itu masjid yang besar tuh di tengah-tengah, aku bareng sama mereka, ambil air mereka wudhu, aku netilat yadaim. Aku masuk ke masjid, mau sholat Jumat sama mereka. Mereka nggak ada tuh yang marahin aku atau benci, nggak ada. Oke. Tapi Bang Billy nggak pakai sepatu kan masuk? Enggak lah, uset. Nggak boleh. Tempeleng lah Bang. Nggak boleh. Tapi kalau di sebelah boleh Pak, Billy pakai sepatu, aman itu. Iya. Pengalamannya Bang Andi, aku kan alumni dari situ, jadi aku tahu. Makanya kadang-kadang di gereja tuh mungkin gini ya, bawa apa nih? Bawa apa nih? Tahu-tahunya di dalam ada yang menginjek tai. Iya Bang, karena Bang Billy, kan aku dari Karisten Bang Billy ya. Bang Billy aku kan dari Karisten. Nah, itu masuk kamar mandi, sepatunya masuk juga Bang. Masuk kamar mandi. Padahal ya itu ya di dalam ya Judaism, kalau kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu ada doanya, asyariat saleh adam mau para kalum kalulim. Kita bersyukur bahwa di dalam tubuh kita ini ada organ tutup, yang tertutup, yang terbuka. Bayangin kalau ada organnya terbuka terus, mati kita. Nah itu adalah doa ketika kita keluar dari kamar mandi dan masuk kamar mandi. Kalau Islam pun juga ada Bang, dijauhkan dari setan lah gitu. Nanti keluar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ada tengah malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh nanya jujur Bang Billy, ke kita Bang Billy ya, sebagai Yudaism itu ada nggak sih dalam ajaran Islam yang antum tidak sukai? Pertanyaannya gimana? Adakah ajaran Islam yang Anda tidak sukai? Orang Yahudi sukai. Iya, yang tidak disukai dulu. Kalau aturan soal budak ada di dalam Torah. Kalau aturan soal tawanan ada di dalam Torah. Soal apa? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak usah ditanya lagi. Poligami nggak ada. Karena Daud, sekelas Raja Daud, istrinya 8. Salomo 1000 istrinya. Abraham, Ishak, Yakov, bapak leluhur kami, istrinya Ishak 4. Perang. Kalau Rasi memberikan pendapat di dalam raja tidak boleh istri banyak, dia memberikan batas itu 18 istri. Tapi saya pernah mendengarkan Rabi Tobias Singer itu ya, itu mereka mengakui Nabi Muhammad loh. Ya kan aku udah bilang berkali-kali dalam pertanyaan mereka, teman-teman Kristen, apakah percaya Nabi Muhammad? Iya, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa urgensinya? Sekali lagi, untuk menghentikan pagan Quraisy pada waktu itu. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, akan terus penyembahan terhadap pagan itu. Jadi dia adalah buktinya Islam sampai ada sampai sekarang dan terus berkembang gitu. Tapi korelasinya nyambung Bang ya. Untuk apa Nabi itu diutus Bang ya, gitu Bang Billy ya? Ada, makanya. Ada lah. Apa bedanya Bang Billy Yudaism dengan si Zion? Oh, Zionis ya, dia punya agenda politik. Zionis itu Jangan Zionis, kena YouTube si Zion aja. Zion itu ya, Zion itu multi ras, multi agama. Mereka banyak terkumpul di situ, punya agenda-agenda politik yang harus dilancarkan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.